Yang tujuan anak-anak kayaknya udah pada nungguin. Ya, ayo Ti. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Apakah semangat untuk belajar, untuk memulai belajar? Semangat Bu. Iya ya, harus semangat. Nah, untuk mengetes semangat kalian dan juga kekompakan, Ibu ada yel-yel nih. Nanti kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian jawabnya pagi, 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 semangat. Oke? Oke Bu. Oke. Mulai ya. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Alhamdulillah ya, terima kasih. Langsung saja untuk materi pembelajaran pada hari ini, kita akan belajar mengenai pelajaran IPS. Materinya tentang cara-cara menghadapi bencana alam. Langsung saja Pak Ardi di buku. Oh iya, mohon maaf. Apakah di sekitar kita pernah terjadi bencana alam? Pernah Bu. Bencana alam apa saja? Bencana. Benar. Iya. Gunung meletus. Iya, apalagi? Apa lagi? Iya, gempa dan masih banyak lagi ya. Iya, tsunami, betul. Dan masih banyak lagi ya. Nah, sebelum memulai materi, ini Bu ada sedikit video nih tentang bencana alam, tentang macam-macam bencana alam. Oke. Ada? Suaranya? Tuh, ada banjir, tsunami. Dari awal aja Pak Ardi. Tadi yang awalnya menyimak gak? Enggak, dari awal aja. Nah, ada kekeringan. Sering ya di daerah kita kekeringan. Iya, di sawah. Yang orang tuanya petani pernah mengalami kekeringan? Pernah. Iya, ya. Tuh ada banjir. Lagi tsunami. Gunung meletus. Pernah ya di Indonesia juga beberapa kali terjadi bencana alam gunung meletus. Kemudian gempa bumi. Sering ya di Cianjur pas waktu itu. Ya, angin puting beliung. Baru-baru ini juga ada ya di Bandung di Ranca Ekek. Tahu kalian? Tahu. Iya. Jangan hanya main game atau nonton TV-nya sinetron ya, kalian mesti anak-anak nontonnya kartun atau nonton berita ya. Oke. Jadi bencana alam itu ada banyak ya, ada banjir, tsunami, kekeringan, gunung meletus, dan masih banyak lagi ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan materinya. Oke anak-anak, ini materinya sudah ada ya. Nah, kita akan belajar apa tadi judulnya? Cara menghadapi bencana alam. Iya. Nah, sebelum Ibu memulai materinya, Ibu akan memaparkan dulu tujuan dari pembelajaran ini ya. Pak Ardi coba slide-nya Nah, slide kedua. Ya. Siapa yang mau baca tujuan pembelajaran? Aku. Oke. Ayo Balkis. Tujuan pembelajaran pertama, siswa dapat mendeskripsikan pengertian bencana alam. Kedua, siswa dapat memberikan contoh bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ketiga, siswa dapat mengidentifikasi cara-cara menghadapi bencana alam. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan macam-macam bencana alam beserta penyebabnya. Ya, itu ya tujuan dari pembelajaran IPS hari ini. Semoga dengan Ibu memaparkan tujuan pembelajarannya dapat tercapai ya. Oke, lanjut. Yang pertama tentang pengertian bencana alam. Apakah kalian sebelumnya pernah mendengar apa itu bencana alam? Belum? Pernah? Pernah. Apa itu Pun? Bencana alam itu apa?
bencana yang terjadi di alam. Ya, betul, benar sekali. Ada lagi yang mau menjawab? Ada? Langsung saja ya. Nah, untuk lebih tepatnya ini, bencana alam merupakan peristiwa alam yang dapat terjadi kapan saja, di mana saja, serta dapat menimpa siapa saja. Bisa terjadi di Indonesia, di luar Indonesia, ya, bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Waktunya juga tidak bisa ditentukan ya kapan akan terjadinya bencana. Juga dapat menimpa siapa saja, bisa menimpa keluarga kita, menimpa orang lain, ataupun ya bisa menimpa orang lain ya, ataupun kita. Oke, kemudian bencana alam juga dapat menimbulkan kerugian ya, baik kerugian dari harta maupun jiwa. Coba kerugian dari harta apa aja contohnya? Uang. Ya, uang ke bawah banjir ya misalnya. Apalagi motor rusak, ya mobil rusak, bisa. Rumah rusak, bisa, itu kebakaran juga termasuk bencana alam ya, kebakaran hutan. Apalagi banyak ya dari harta. Kan ketika sudah terjadi bencana alam, contohnya yang di Cianjur pas terjadi gempa bumi, kan banyak rumah warga yang rusak ya. Jadi itu mengakibatkan kerugian dari segi harta. Kemudian bencana alam juga dapat menyebabkan kerugian jiwa. Dari bencana alam banyak ya korban jiwa yang meninggal. Contohnya pas di Garut terjadi banjir bandang, kan ada banyak korban ya di sana. Ya, kemudian bencana alam dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor alam, kemudian yang kedua faktor dari ulah manusia. Contohnya bencana alam yang disebabkan oleh faktor alam apa? Iya, gunung meletus, benar. Apalagi? Angin besar, betul. Apalagi? Ya, bencana alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Apalagi? Gempa bumi. Iya, gempa bumi. Apalagi? Pergeseran tanah. Iya, pergeseran tanah itu gempa bumi ya. Apalagi? Banyak ya bencana alam yang disebabkan oleh alam. Kemudian yang kedua ada bencana alam yang disebabkan oleh ulah negatif dari manusia. Ini ya. Contoh bencana alam yang disebabkan oleh alam atau disebutnya bencana alam murni. Contohnya tsunami, gempa bumi, badai, letusan gunung berapi. Ya udah ya, 5. Gempa bumi, tsunami, badai, letusan gunung berapi, Banjir. dan banjir bisa juga dari alam. Ada yang disebabkan dari manusia juga ada ya. Kemudian bencana alam yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Nah, di sini bukan berarti manusia dapat menciptakan bencana alam ya, tapi maksudnya bencana alamnya dapat terjadi disebabkan oleh ulah negatif dari manusia ya. Contohnya manusia membuang sampah ke sungai, itu ketika datang hujan dapat menimbulkan banjir ya. Kemudian ketika menebang pohon secara liar atau penebangan hutan secara liar, itu juga dapat menyebabkan tanah longsor, bisa juga banjir ya. Kan biasanya ketika hujan air itu diserap oleh akar, ketika akarnya tidak ada maka otomatis airnya kan turun ya ke daratan rendah, terjadilah banjir. Kemudian lanjut Pak, untuk macam-macam bencana alam menurut penyebabnya. Kan tadi yang menyebabkan bencana alam ada 2 faktor. Kemudian ini ada macam-macam bencana alam menurut penyebabnya. Bencana alam menurut penyebabnya ada 3 ya. Yang pertama bencana alam geologis. Bencana alam geologis nih di atasin dulu aja. Udah yes. Nah, bencana alam macam-macam bencana alam macam-macam bencana alam menurut penyebabnya ada 3 ya. Langsung aja ya. Anyway.
Ada 3 ya. Disingkat macam-macam bencana alam. Menurut penyebabnya. Ada 3. Yang pertama, bencana alam geologis. Bencana alam geologis disebabkan oleh faktor apa? Geologis. Faktor bumi, geo ya, ingat-ingat. Sumbernya dari bumi. Kemudian ada bencana alam apa yang kedua? Klimatologis. Ya. Kelihatan? Enggak? Geologis. Supaya itu untuk lebih jelasnya dari sini. Nah, ini mas secara ringkasnya aja. Bencana alam klimatologis. Apa itu? Bencana alam apa? Disebabkan oleh cuaca yang Berubah. Ya, ingat-ingat ya kata kuncinya iklim, cuaca. Berarti bencana alam disebabkan oleh perubahan cuaca. Ya, oleh perubahan cuaca. Kemudian yang ketiga ada bencana alam apa? ekstraterestrial. Iya, bencana alam ekstraterestrial. Nah, bencana alam ekstraterestrial ini disebabkan oleh Benda dari luar angkasa. iya, oleh jatuhnya benda dari luar angkasa. Contohnya, misalnya ada di Rusia pernah terjadi meteor jatuh. Nah, kan ketika meteor jatuh, meteor besar kan ya, itu dapat menimbulkan getaran yang sangat dahsyat. Maka terjadilah bencana alam ya. Oke, ekstraterestrial. Nggak ada, nggak apa-apa ya. Saja ya misalnya. Langsung lanjut Pak. Kemudian untuk kan tadi udah dijelaskan ya macam-macam bencana alam beserta penyebabnya. Sekarang bagaimana ketika terjadi bencana alam? Harus bagaimana kita ya, atau bagaimana cara mengatasi bencana alam? Nah, yang pertama ada gempa bumi. Gempa bumi untuk pengertiannya ya sudah dijelaskan di materi minggu lalu tentang gejala alam yang terjadi di Indonesia. Langsung saja ke cara mengatasi bencana alam. Gempa bumi merupakan gejala alam yang sampai sekarang belum masih sulit diperkirakan kedatangannya. Jadi belum ada alat ya yang bisa memprediksi kedatangan dari gempa bumi. Kemudian cara mengatasi bencana alam. Yang pertama, gempa bumi. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan mitigasi. Iya, mitigasi. Betul. Apa itu mitigasi? Ini ya. Mitigasi merupakan usaha untuk mengurangi dampak dari bencana alam. Lanjut, Pak. Itu ada ya, itu usaha untuk mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan oleh bencana alam. Usaha mitigasi dapat meningkatkan ketahanan dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana alam sehingga risiko bencana alam dapat dikurangi ya. Contoh dari mitigasi apa? Misalnya pemerintah mengadakan pelatihan-pelatihan di daerah yang rawan bencana. Misalnya ketika nanti terjadi bencana alam banjir, di adanya rute ketika untuk evakuasi, ada rute evakuasi. Nah, kan tadi ya dijelaskan bahwasannya bencana alam gempa bumi merupakan bencana alam yang sampai sekarang belum dapat diperkirakan atau diprediksi kedatangannya. Maka ini ada nih cara-cara mana? Oh, tanda-tanda. Ada tanda-tanda ketika akan datang tsunami. Yang pertama, mohon maaf, ketika akan ada gempa bumi. Nah, ketika akan ada gempa bumi, yang pertama di langit terlihat ya ada awan yang panjang seperti batang pohon, seperti bekas asap pesawat. Tahu asap pesawat? Tahu. Ya, nah ada awan seperti bekas asap pesawat. Kemudian ketika ada asap itu kalian perlu waspada. Tapi jangan cemas dulu ya, jangan wah itu ada asap gempa bumi tuh, langsung kalian lari.
jangan dulu ya, tapi buktikan dulu apakah itu betul asap tanda-tanda akan datangnya gempa bumi atau bukan. Bagaimana cara untuk membuktikannya? Kalian bisa dengan mengecek elektromagnetik yang ada di lingkungan kita. Bisa dengan mengecek lampu saklar. Nah, ketika lampu saklar dimatikan, kalau lampunya masih tetap nyala tapi redup nyalanya ya, kayak kalau di bahasa Sunda disebutnya sepaneng ya, itu meskipun listriknya saklarnya udah dimatikan tapi lampunya masih nyala redup, nah itu patut diwaspadai. Kemudian ketika sudah melihat lampu masih tetap menyala ketika dimatikan, kalian juga bisa melihat TV. Nah, ketika dinyalakan, kalau ada gaya elektromagnetik di sekitar kita atau di daerah kita ya, nanti saluran TV-nya akan ada gangguan. Nah, ketika sudah melihat awan gempa, terus mengecek gaya elektromagnetik ada ya, kemudian itu kalian perlu waspada, langsung siap-siap ya, langsung lari ke ruangan terbuka. Nah, kalau misalnya ketika di ruangan di gedung ya, misalnya ketika di mall banyak orang, gimana tuh cenah pas larinya? Kalian jangan panik ya, kalau lari justru itu juga dapat menyebabkan kecelakaan, bisa nanti terseret di lift ya, bisa terinjak-injak. Nanti kalian bisa berlindung di bawah meja, lindungi kepala bisa dengan bantal ya, atau bisa ini ke bawah meja ya. Terus kalian harus jauhi kaca. Nah, untuk lagu mitigasi ada nih, ada lagunya. Tahu belum? Belum. Oke. Lagunya. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, jauhilah kaca. Bila ada gempa, berlindung di kolong meja. Bila ada gempa, lari ke lapangan. Oke, tahu? Yuk kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Bila ada gempa, lindungi kepala. Bila ada gempa, jauhilah kaca. Bila ada gempa, lari ke kolong meja. Bila ada gempa, berlari ke lapangan. Nih, ada video simulasi ketika akan terjadi tsunami ya. Nah, ketika akan terjadi tsunami biasanya akan dimulai dengan gempa bumi terlebih dahulu ya. Tapi gempa buminya pusatnya ada di dasar laut, atau bisa juga disebabkan oleh letusan Gunung Merapi di dasar laut. Nah, ini ada simulasinya. Oh. Nih ya, yang pertama terjadi retakan di tengah lautan atau letusan Gunung Merapi di tengah lautan. Kemudian airnya menjadi surut ya, air laut menjadi surut. Nah, biasanya ketika air laut surut ya, nah itu akan tercium bau amis khas laut ya, bau ikan yang kayak gitu. Kemudian burung-burung juga akan berterbangan. Nah, ketika ada tanda-tanda itu, kalian harus waspada ya, harus segera menyiapkan barang-barang penting. Kemudian mengungsi ke tempat yang lebih aman ya. Tuh. Ini ya. Iya, banyak sekali korban ya. Contohnya di Indonesia juga pernah ya, di Aceh. Oke, langsung saja Pak Ardi, waktunya sebentar lagi, udah siang. Ya, PPT. Langsung saja ya. Sebelum Ibu mengevaluasi kalian, Ibu, apakah ada yang tidak dimengerti atau apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Bu, sudah paham Bu. Nah, alhamdulillah ya kalau sudah paham. Langsung saja dibagi kelompoknya ya. 3 orang. Kelompok pertama
Putri sama Nadia ke depan. Gak ada kursi ya, ini aja nih. Bentar ya. Nah, coba nanti ya untuk bencana alam ada banyak ya tadi. Nah, bencana alam terbagi 3. Apakah sudah mengerti, Putri, Nadia? Udah mau cara kerjanya gimana? Ya nanti kalian kerjain sama-sama ya, diskusi. Kemudian nanti kalau sudah ada sesi ke depan untuk mempresentasikan ya. Coba Ibu tanya dulu, penyebab bencana alam itu ada apa saja? Penyebab kan tadi kata ibu ada 2 ya, yang Iya. dari manusia sama dari alam sendiri. Ya betul. Kemudian macam-macam bencana alam berdasarkan penyebabnya ada berapa? Tadi yang Ibu tulis di board berapa? 3. Ya masih ingat? Iya ya. Ini untuk soalnya. Kelompok Nadia 2, kelompok Putri 2. Sudah, sok kembali ke tempat. Ya, untuk aturannya gini ya. Nanti soal itu kalian coba dibulatkan, bikin bola ya. Dua-duanya. Satu di sini berbaris 3 orang. Kelompok 2 di sini berhadapan ya. Oke. Nad. Oke, sebelum melempar kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya mau apa? Balonku. Boleh. Nanti pas dor langsung dilempar ya. Dilempar dulu ya soalnya. Sambil nyanyi. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Lupa-lupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda, dan biru. Meletus balon hijau. Nah, benar soalnya belum ini satu lagi. Sok, diambil. Udah? Udah 2, kelompok 1. Ini Ibu lagi. Nah, ini mereka jawabnya kita 1. Biar adil 2-2 aja ya. Nih, sok. Ibu kasih waktu 5 menit buat menjawab. Baik, Bu. Yuk. Nanti setelah ada jawabannya dipresentasikan ke depan ya oleh perwakilan kelompoknya. Waktunya udah selesai ya. Yuk, sekarang kelompok 1 siapa yang mau perwakilan? Putri, ayo sini pun. Coba bacakan soal dan jawabannya. Apa yang Kita sangat video kan? Iya, baik kan. mulai, Bu? Ya, mulai. Sok yang lainnya dengerin dulu ya. Tepuk diam. Ya, udah. Apa yang menyebabkan terjadi banjir? Ada 2, Bu. Ya, Yang bisa pertama, aja. buang sampah sembarangan. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Benar Terus soal sekali. yang kedua, sebutkan contoh bencana alam murni. Ada Apa aja? 3, Bu. Tsunami, gempa bumi, dan longsor. Benar sekali. Kelompok 2, apa ada yang mau menanggapi atau menambahkan? Udah, Bu. Udah ya, benar sekali jawabannya Teh. Boleh duduk, Putri. Oke, untuk mengapresiasi kita tepuk bagus ya. Bagus. Oke, sudah ya. Kemudian kelompok 2, siapa perwakilannya? Nah, di sini Nad, yuk. Jelaskan, coba. Sebutkan pengertian bencana alam geologis beserta contohnya. Bencana alam geologis itu bencana alam yang disebabkan oleh alam Bumi ya tepatnya. bumi ya. Contohnya itu gunung meletus, gempa bumi, dan hujan Nggak bisa. meteor. Oh itu ekstra terestrial. Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Namanya juga belajar. Tsunami ya, satu lagi. Untuk soal yang kedua, Ya, sebutkan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadinya gempa bumi. Yang pertama, kita harus menjauhi kaca. Ya. Yang kedua, kita harus
berlindung di bawah meja. Yang ketiga, kita harus lari ke lapangan. Ya, betul sekali. Bagi tepuk tangan. Boleh duduk, Nad. Kita kasih tepuk bagus lagi ya. Sok, duduk dulu, Nad. 1, 2, 3. Tepuk bagus. 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 Yeay. Udah ya. Alhamdulillah pada hari ini telah selesai. Selamat berjumpa lagi besok ya. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, KM-nya siapkan lagi ya. Siapkan berdoa. Duduknya rapi dulu sebelum berdoa. Siap. Berdoa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Udah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih anak-anak. Terima kasih.